Kadang-kadang perjalanan kekristenan kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan melakukan perbuatan baik, rutinitas agamawi. Berbuat baik, tapi di hati tidak ada Tuhan. Yang Tuhan mau ada Tuhan di hatimu. Menaruh Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini kita mengimani bahwa ada kasih sayang Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan mau curahkan buat kita dan keluarga kita. Namun sebelum kita menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan untuk dicurahkan, bahkan deras di hidup kita, amin. Kita mau renungkan firman, kita mau baca firman. Dan sebelum kita baca firman, kita mengucap syukur, kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat pagi yang indah. Kami boleh buka mata kami dan melihat kasih karunia-Mu, melihat kebaikan-Mu, melihat berkat-Mu, melihat bahwa Tuhan menyediakan bahkan berkat di meja makan kami, memberkati anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh hari ini, biarlah firman Tuhan memberi kekuatan, biarlah firman Tuhan meneguhkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi juga kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Di pagi hari ini saya rindu mengingatkan, saya ralat Tuhan rindu mengingatkan bahwa di jantung hatinya ada belas kasihan bagi hidupmu. Di jantung hatinya ada berkat buat hidupmu. Di dalam perjanjian lama Musa diperintah Tuhan untuk membuat tabut perjanjian. Dan di tengah-tengah tabut perjanjian, di jantung tabut perjanjian gambaran kehadiran Allah. Gambaran Allah, gambaran Yesus. Karena terbuat dari kayu penaga dilapisi emas. Kayu berasal berasal dari dunia, gambaran emas, gambaran kemuliaan. Ini gambaran tentang Yesus. Dan ditutup pendamaian gambarannya ada di tengah-tengah, di mana di sana dicurahkan darah setiap tahun. Ditutup pendamaian, di mana darah tercurah di jantung hatinya Tuhan. Di sana ada berkat buat setiap kita. Ditutup pendamaian, di sana ada berkat Tuhan. Ditutup pendamaian, di jantung hati Tuhan ada belas kasihan, ada berkat Tuhan buat hidupmu. Yuk sama-sama kita baca di Keluaran 25 ayat 22. Ayat firman Tuhan katakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, di antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk kusampaikan kepada orang Israel. Tuhan menjumpai ditutup pendamaian, di mana darah tercurah, diisi hatinya Tuhan, ada berkat Tuhan. Taruh Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tutup pendamaian ada di tengah-tengah. Seringkali kita lupa menaruh Yesus di tengah-tengah hidup kita. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, ada anugerah, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kelimpahan, mercy seat atau tutup pendamaian. Di ruang maha suci, di sanalah ada anugerah dan ada belas kasihan. Taruh Tuhan di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Matius 18 ayat 20 katakan apa di sana? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita menaruh Yesus di tengah-tengah hidup kita, saya percaya di sana ada perjumpaan dengan belas kasihan Tuhan. Di sana ada perjumpaan dengan anugerah Tuhan. Di sana ada perjumpaan dengan pemulihan yang dari Tuhan. Di sana ada kasih Tuhan yang menyatukan keluarga kita. Pastikan Yesus ada di tengah-tengah keluargamu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Pastikan kita menyebut nama Tuhan di dalam doa kita bersama dengan keluarga. Dan di sana Yesus hadir di tengah-tengah memberkati kita. Ketika Yesus muncul di tengah-tengah murid-murid yang berkumpul ketakutan waktu Yesus disalib dan Yesus di kebangkitannya,
menembus, yaitu pintu yang terkunci, menampakkan diri di tengah-tengah umatnya. Apa yang Yesus berikan? Yesus memberi damai sejahtera, melepaskan ketakutan. Yesus memberikan kepada mereka, menghembuskan Roh Kudus, memberi berkat yang terbesar. Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Taruh Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Di mana 2-3 orang berkumpul. Saya mengimani ini bicara tentang keluarga. Di mana keluarga doa di meja makan, di mana keluarga doa di kamar tidurnya, di ruang TV-nya, di ruang doanya, di ruang tamunya. Di sana Yesus ditempatkan di tengah-tengah. Di sana belas kasihan Tuhan terlihat, anugerah Tuhan terlihat. Biarlah Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan taruh Yesus di tengah-tengah hidup kita. Kadang-kadang perjalanan kekristenan kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan melakukan perbuatan baik, rutinitas agamawi. Berbuat baik, tapi di hati tidak ada Tuhan. Yang Tuhan mau ada Tuhan di hatimu. Menaruh Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Tetap meletakkan Tuhan. Saya sebagai pendeta hamba Tuhan mengalami juga beberapa kali terjebak, melayani, juga melangkah, berjalan, hidup benar, hidup baik, tapi melupakan bahwa ada yang kasih Tuhan yang harus ditaruh di hati kita. Karenanya di kitab Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ini jemaat yang diberkati, jemaat yang melakukan perbuatan baik, melakukan, tapi meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula adalah pada mulanya Allah dulu yang mengasihi kita. Itu yang buat kita mengasihi Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Taruh di tengah-tengah kehidupanmu Yesus adalah ingat selalu bahwa Dia sudah mengasihi kita. Sejak dulu Dia mengasihi kita. Di kayu salib Dia mengasihi kita. Itu menaruh Tuhan di hati kita. Sehingga kita berbuat baik bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Karena kita sadar di tengah-tengah kita ada Yesus yang baik. Di tengah-tengah hati kita ada Yesus yang baik. Kita berbuat baik. Biarlah perbuatan baik kita tiap hari bukanlah alasan untuk kita minta balas jasa. Saya udah buat baik, Tuhan balas. Enggak, itu adalah sebab Yesus yang baik ada di hati kita. Dia pagi kita mengundangnya, menyadarinya. Dia telah mengasihi kita. Menaruh Yesus di hati kita. Biarlah kembalikan kasih mula-mula Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian, lewat baca firman. Ketika Yesus ada di tengah-tengah hati kita, tidak bisa tidak, kita pasti berbuat baik. Ketika Yesus ada di tengah-tengah rumah Zakeus, tidak bisa tidak, Zakeus melakukan hal yang baik. Dia bilang setengah hartaku aku bagi buat orang miskin. Padahal dia pemungut cukai yang dibenci kaum sebangsanya karena dianggap memeras. Kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Belas kasihan Tuhan mengalir di hidup kita karena kita menaruh Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Sama di tengah-tengah tutup pendamaian itu tercurah darah dan di sana dikatakan aku akan menaruh perkataanku, belas kasihanku. Taruh Yesus di tengah-tengah keluargamu. Taruh Yesus di tengah-tengah hidupmu. Yang bekerja, yang melayani, yang beraktivitas, taruh Yesus di tengah pelayananmu, di tengah aktivitasmu, di tengah pekerjaanmu. Paulus berkata Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Paulus percaya Injil bicara tentang apa yang Tuhan perbuat. Menaruh perbuatan Tuhan yang utama di hati kita. Di pelayanan kita, di pekerjaan kita. Tuhan yang sudah lebih dahulu mengerjakan hal baik buat kita. Sehingga kita mengerjakan hal baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di aktivitas kita. Anugerah yang kita terima dari tutup pendamaian memampukan kita melayani, bekerja, beraktivitas, dan menyebarkan Injil. Menyebarkan nama Yesus di tempat pelayanan kita, di tempat pekerjaan kita, di mana kita beraktivitas. Ingat di Yohanes pasal 4 ada wanita Samaria
yang berjumpa dengan Yesus. Punya 5 suami dan yang tinggal bersamanya bukan suaminya, jadi 6. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menyatakan dirinya Mesias. Dan waktu Yesus menyatakan dirinya Mesias kepada wanita ini, maka wanita ini bahkan memiliki kemampuan, kekuatan untuk kemudian menginjil ke seluruh kotanya. Setelah berjumpa dengan Yesus, wanita Samaria ini menjadikan Yesus pusat hidupnya, sehingga menginjil, menceritakan Yesus, karena Yesus yang jadi pusat hidupnya. Kalau Yesus ada di pusat pikiranmu, di mulutmu selalu menceritakan Yesus. Kalau Yesus ada di hatimu, pasti engkau menceritakan Yesus. Wanita ini keliling kotanya menceritakan Yesus. Biarlah di pelayanan kita, di aktivitas, di pekerjaan kita, ada Yesus di hati kita, di pikiran kita. Taruh Yesus di tengah-tengah hidup kita dan kita akan lihat anugerahnya, berkatnya, belas kasihannya, pertolongannya, terobosan yang dari Dia. Amin. Kebaikan yang Dia punya buat kita. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita yakin bahwa Tuhan mau ada di tengah-tengah hidup kita dan memberkati setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingatkan kita, sekali lagi Tuhan kuatkan kita, sekali lagi Dia tidak pernah menyerah untuk membangkitkan iman kita. Ambil waktu renungkan firman ini. Ambil waktu di pagi hari ini, tutup mata jika engkau bisa tutup mata. Tutup matamu dan mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahwa Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kami. Engkau ada di tengah-tengah pelayanan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami. Di jantung hati Tuhan ada kasih, ada belas kasihan bagi setiap kami. Ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada iman, pengharapan, dan kasih. Ada kekuatan untuk melayani dan menjadi saksi. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bicara buat kami, kuatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit. Pulihkan yang terluka Tuhan. Yang sedang cari kerja, buka jalan. Yang butuh kemurahan di jalan hidup mereka, biar ada kemurahan Tuhan. Bahkan kami doa Tuhan Yesus, yang hutang-hutang Tuhan yang tuntun, buka jalan, bebas hutang. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hari ini untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, belas kasihannya tercurah. Hujan berkat, lagi musim hujan. Hujan kebaikan, hujan mujizat kita akan terima juga hari ini. Selain hujan yang kita lihat di luar rumah, hujan mujizat, hujan kebaikan, hujan kemurahan, hujan kasih setia Tuhan ada buat kita. Terus maju dalam Tuhan. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu jika kamu diberkati. Dan jangan lupa responmu tulis di kolom komentar. Selamat pagi, Tuhan berkati setiap kita. See you.